bagaimana caranya agar atau tips kita memilih dosen pembimbing agar dalam penulisan skripsi ataupun tesis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini itu berkaitan dengan dosen pembimbing, di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bertanya terkait dengan atau mereka mengalami kendala dengan dosen pembimbing ini ya. Jadi mereka sebelum berjibaku dengan skripsinya, mereka sudah mengalami kendala dengan dosen pembimbing ini. Di mana yang mereka tanyakan itu atau yang mereka keluhkan itu adalah kesulitan di dalam menemui dosen pembimbing. Nah, oleh karena itu dalam video kali ini saya akan memberikan jalan keluar ya, bagaimana caranya agar kita itu memilih dosen pembimbing yang tepat sehingga di dalam penulisan skripsi ataupun di dalam penulisan tesis kita itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya ceritakan di sini itu berdasarkan dari dari pengalaman saya selama membimbing, kemudian melihat dari kacamata saya di lapangan ketika melihat mahasiswa-mahasiswa yang share ke saya, curhat ke saya terkait dengan mereka tidak bisa bimbingan dengan dosen bimbingan tersebut. Oke? Yang pertama yang Anda harus lakukan itu adalah sebenarnya di semester 6 itu Anda harus bisa menerka-nerka kira-kira dosen pembimbing mana yang cocok buat saya. Usahakan Anda memilih dosen pembimbing itu yang tidak sibuk. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau Anda ya memilih ya, ini saya bercerita dulu di kasus di mana mahasiswa itu memilih dosen pembimbing. Nanti saya akan bercerita tentang kalau kasusnya mahasiswa itu sudah dipilihkan atau sudah ditentukan oleh kampusnya atau jurusannya. Nah, kalau mahasiswa itu memilih dosen pembimbing, maka pilihlah dosen-dosen pembimbing yang satu ya, senior. Kenapa demikian? Yang senior ini berdasarkan dari pengalaman saya, kacamata saya ya, selama terutama ketika saya S2, itu paling ditakuti sama juniornya karena ketika sidang skripsi itu dosen-dosen pengujinya tidak ada yang berani terlalu banyak membentak ya, sehingga revisinya sedikit banget. Nah itu, apakah waktu itu saya memilih dosen senior? Enggak juga ya, karena saya memilih sesuai dengan topik riset yang saya inginkan kalau saya. Nah gitu. Tapi ini mungkin bisa dijadikan referensi ya buat teman-teman adik-adik gitu ya. Itu jadi yang senior dulu. Yang kedua, bisa memilih dosen pembimbing yang tidak sibuk. Ya, tidak sibuk. Artinya begini. Sebenarnya dosen pembimbing itu sudah tahu tanggung jawabnya terhadap mahasiswa bimbingannya. Jadi sesibuk-sibuk apapun ya, sesibuk-sibuk apapun dosen yang bersangkutan, yang dosen tersebut tetap akan bertanggung jawab, tetap akan membimbing saudara. Mungkin keinginan si mahasiswa itu menginginkan bahwa lebih intens di dalam melakukan kepembimbingan. Ya, di dalam melakukan kepembimbingan. Oleh karena itu, baik mahasiswa yang memilih dosen pembimbing ataupun yang dipilihkan oleh jurusannya, ketika saudara sudah bertemu dosen pembimbing, maka buatlah sebuah kesepakatan. Kenapa demikian? Anda harus membuat kesepakatan bahwa dalam 1 minggu itu kita bimbingan atau saya bisa bertemu dengan Bapak ataupun Ibu untuk bimbingan itu berapa kali. Kalau ternyata keluar dari zona yang sudah disepakati, apakah itu bisa diganti? Gitu. Kalau saya biasanya melakukan itu dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi ada yang menawarkan diri, ada yang saya tawarkan. Gitu. Jadi misalnya kita enaknya
ketemuan dalam 1 minggu berapa kali ya, gitu. Saya juga berkomitmen bahwa kalau saya tidak bisa membimbing mereka di waktu itu, maka saya harus menggantinya di hari yang lain. Semacam itu, sehingga kita punya grup ya, biasanya grup WhatsApp di dalam bimbingan tersebut. Jadi kita komunikasinya di situ. Saya juga menyarankan bahwa apapun yang berkaitan dengan skripsinya, kita komunikasinya di dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Anda mendapatkan dosen pembimbing yang cukup sibuk, ya cukup sibuk, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan lepas tanggung jawab gitu. Tetap akan saudara dibimbing. Ya, pengalaman saya waktu S2, itu loh dibimbing hanya cuma 4 kali. Mulai dari proposal hingga tugas akhir. Untuk face to face ya. Sisanya itu melalui email. Melalui email, karena waktu itu dosen saya, dia harus ngajar juga di luar negeri. Nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu, bukan berarti suatu hambatan ya, bukan berarti suatu hambatan kita tidak bisa bertemu dengan dosen pembimbing. Tetapi itu tadi, intinya kalau Anda memilih dosen pembimbing, usahakan dosen yang senior, juga dosen yang tidak terlalu sibuk. Kalau Anda mau skripsinya cepat selesai. Apakah waktu itu tesis saya terhambat? Ya enggak juga. Ya, karena beliau cukup bertanggung jawab membimbing saya gitu, meskipun hanya melalui email. Jadi dosen pembimbing itu kuncinya begini mahasiswa, adik-adik ya. Kalau Anda menghasilkan sebuah progres ya setiap kali bimbingan ya, mereka akan senang. Kuncinya cuma di situ. Tetapi kalau setiap kali Anda bertemu tidak ada progres ya, tidak ada progres yang signifikan, ya udah mereka juga pada akhirnya malas-malasan gitu ya mau bertemu mungkin ya, semacam itu. Jadi ada kalanya juga kadang-kadang ya mahasiswa itu bikin dosen pembimbing itu naik darah gitu. Nah, oleh karena itu kalau Anda memilih dosen pembimbing ya, usahakan tadi itu ya, jangan yang kalau menjabat ya itu tadi resikonya ya. Mungkin intensitas saudara untuk bertemu dengan yang bersangkutan itu menjadi sedikit. Karena ya tahu sendirilah, kalau menjabat sedikit rapat, sedikit keluar kota, sedikit ada ini, ada itu. Nah, pada akhirnya mahasiswa itu kadang sudah, itulah yang kemudian mahasiswa curhat ke saya, Pak, bagaimana ini dengan skripsi saya? Saya seperti merasa mandek gitu. Jadi syukur-syukur kalau ada ya dosen yang bisa mengcover dosen yang bersangkutan. Oleh karena itu di beberapa universitas itu ada yang dosen pembimbingnya itu 2 kan. Dosen pembimbingnya 2. Nah, itu yang akhirnya pada saling menutupi gitu. Kalau yang satu sibuk mungkin bisa ke yang satunya lagi sibuk bisa yang satunya gitu. Dan jarang sekali yang dua-duanya sibuk. Adapun kalau dua-duanya sibuk itu ya paling hanya cuma 1-2 hari lah gitu. Dan itu tidak terlalu akan mempengaruhi perkembangan di dalam penulisan skripsi mahasiswa. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak ya berkaitan dengan tips kita memilih dosen pembimbing ini. Ya, kalau sekali lagi saya tekankan, kalau Anda sudah ketemu sama dosen pembimbing, maka buatlah kesepakatan yang saling menguntungkan antara saudara sama dosen pembimbing. Ya, jangan memaksakan keinginan saudara untuk cepat selesai misalnya dan lain-lain. Ya, oke? Kalau Anda senang dengan video-video saya, jangan lupa untuk tonton video saya sampai full, subscribe, like, share, dan komen ya. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.